Selamat datang di Laboratorium Geoinformatika bersama saya Muhammad Raihan Didi Murdana selaku asisten Geoinformatika dari angkatan 2020. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pemodelan geologi menggunakan software yaitu software Leapfrog Geo. Nah, untuk data yang akan diinput terdapat beberapa data berupa data kolar, data survei, data litologi, dan juga data topografi berupa DEM. Baik, kita langsung saja membuka Leapfrog-nya untuk mengolah data-data yang sudah kita sebutkan. Kita buka Leapfrog Geo, kita tunggu. Nah, sudah tampil. Nah, yang pertama ini merupakan tampilan awal dari Leapfrog Geo. Yang pertama-tama kita akan membuka atau membuat sebuah proyek baru dengan cara kita buat new, lalu kita memberi nama proyek yang akan kita buat untuk memodelkan data geologi. Nah, ini kita menamakan untuk proyek yang kita buat itu apa, bisa dinamakan seperti ini dulu. Lalu kita bisa save atau menyimpan data yang akan nantinya kita olah di folder ini. Langsung kita oke saja. Ya, ini merupakan tampilan dari proyek atau layar yang kita akan buat di sini, yaitu proyek atau model yang kita buat akan berada di layar, layar ini. Oke, langsung saja yang pertama-tama kita input data bor atau data drill hole data. Data drill hole tadi berupa data survei, data kolar, dan juga data litologi. Oke, yang pertama kita akan input data kolar. Kita cari dulu di manakah data kolar tersebut. Nah, sudah ketemu ini data kolarnya. Lalu kita juga cari data survei, kita input data survei dan juga tidak lupa yaitu data litologi. Oke, kita import. Nah, ini merupakan data kolar, isi dari data kolar, yaitu berupa hole ID, X, Y, Z, dan juga maksimal kedalaman. Karena maksimal kedalamannya belum terbaca atau not imported, maka kita ubah terlebih dahulu agar bisa terbaca. Dengan kita klik, lalu kita ubah data maksimal kedalaman. Nah, lalu kita lanjut saja untuk ke data survei. Nah, ini merupakan sebuah data survei berupa whole ID, kedalaman, tip, dan azimut. Karena seperti yang tadi, yaitu belum terbaca untuk data kedalaman, maka kita ganti berupa tip atau kedalaman. Langsung saja, setelah data survei dan data kolar, kita ke data litologi. Nah, berisikah apa? Data litologi itu whole ID, from, to, dan juga litologi. Maka ini kita ganti litologi. Lalu kita klik finish. Ini cepat ya, ditunggu saja. Oke, sudah. Nah, ini merupakan data drill hole. Kita bisa drag drill hole-nya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya ini belum jelas. Nah, kita bikin
agar tampilan drill hole ini bisa lebih jelas dengan cara menggunakan tools yang ada di sini, yaitu bisa kita beri warna. Yang pertama kita beri warna batu lempungnya, lalu beri warna batu pasirnya, lalu kita oke, dan juga tidak lupa kita tebalkan untuk data bornya. Nah, di sini juga bisa kita menamakan data drill hole-nya atau kita tampilkan eh, legenda atau keterangan dari batu lempung dan batu pasir. Oke, lanjut saja. Setelah kita input data bornya, yang dari data Kolar, data elektronik, dan data survei, kita input data topografi. Nah, sebelum kita input data topografi, kita harus membuat yaitu set clip boundary-nya agar luasan yang nantinya kita buat model itu bisa ke input. Nah, karena saya tidak mempunyai koordinat, nah ini sudah menyesuaikan saja seperti ini. Apabila kalian mempunyai sebuah koordinat bisa diisi seperti ini. Nah, atau bisa digeser-geser untuk menyesuaikan luasan dari data board. Oke, langsung kita oke saja. Nah, lalu kita import dari new topography, import elevation grid. Nah, kita import eh, data topografi kita. Data topografi ini berasal dari kontur alam dan juga data desain pit yang sudah saya gabungkan. Kita input data dari topografi atau tampak surface. Oke, seperti ini untuk resolusi, ini untuk clip boundary-nya atau luasan coveringnya. Lalu kita bisa menamakan topografi. Oke, kita tunggu ini melakukan prosesnya yang di atas. Nah, sudah terdapat data topografi. Kita bisa cek dengan drag. Nah, ini merupakan data dari topografi penampakan atas yang nantinya kita buat model geologinya seperti ini. Nah, karena kita sudah membuat sudah menginput data geologi dan juga data topografi, kita akan membuat yaitu tujuan kita, yaitu model geologi dari data bor yang sudah kita masukkan. Dengan cara gimana? Nah, kita ke geological model, lalu kita klik kanan, kita klik new geological model. Nah, ini merupakan data yang akan kita pilih itu data apa. Lalu kita bisa menamakan model geologi. Langsung kita oke. Oke, kita tunggu untuk memproses terlebih dahulu. Oke, setelah kita sudah memproses, nah kita bisa klik kanan, new deposit di surface kronologi, lalu from bestologi. Nah, ini kita pilih batu lempung Klaten. Lalu kita pilih batu batu pasir. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik dua kali. Kita tunggu prosesnya juga. Nah, sudah. Lalu kita bisa drag output volume dari batu lempung dan juga batu pasir. Oke, ini merupakan model geologi. Nah, karena ini belum ketampal dari topografi dan juga data bornya, kita bisa clear scan dulu. Nah, kita kosongkan, baru kita input. Nah, ini sudah jadi untuk model dari batu lempung dan juga batu pasir dari kafling yang sudah kita tentukan. Seperti ini untuk model geologinya, pembuatan model geologinya. Nah, lalu yang kedua,
kita akan membuat sebuah sayatan dari model geologi yang telah kita buat. Oke, kita bisa ke new cross section. Nah, ini karena belum kita tentukan, saya tanya kita tentukan dulu. Kita bisa kontrol D, sorry. Saya tentukan saya tanya. Kita bisa kita klik D biar dia ke atas. Nah, ini kan ke samping kan, kita klik D. Nah, baru kita bisa menyayat. Oke, kita langsung saja kita sayat. Nah, ini sudah kita sayat. Nah, tampilan sampingnya seperti ini. Setelah kita sayat. Oke, seperti ini. Bisa kita sesuaikan pilihan sayatan. Bisa kita geser-geser. Bisa dengan klik koma atau titik. Oke. Nah, kalau sudah fix, kita akan membuat sayatan seperti ini. Nah, kita langsung saja membuat dari penampangnya. Oke, kita klik kanan yang seperti tadi, new cross section. Nah, ini merupakan sayatannya yang kita akan buat. Itu ada F dan juga B. Apa itu artinya? F itu front dan B itu back. Nah, karena batasnya belum kita sesuaikan, maka kita sesuaikan terlebih dahulu agar em, penampang kita juga menyesuaikan em, batas-batas dari luasan yang zat yang kita buat. Oke, sudah kita tentukan manakah yang front, manakah yang back. Kalau sudah, nah ini kalau cara gimana Mas cara gantinya bisa di swipe front, ini bisa ganti. Oke, kita tentuin kalau di sini yang front saja. Nah, langsung kalau sudah kita beri nama sayatan kiri penampang sayatan A, A, action. Oke, kita oke. Nah, lalu kita buat layoutnya dengan cara kita masukkan dulu. Nah, ini bisa masukkan semuanya saja, select all. Oke, so kita ke layouting. Ini tampilan dari sayatan dari penampang yang akan kita buat di sisi kanan ini. Nah, lalu yang pertama kita bisa add model atau add model geologi yang telah kita buat seperti ini. Lalu ini merupakan output volume. Nah, di sini bisa diganti nih. Bisa diganti dari segi simbolnya. Bisa kita ganti nih, apa ini sedimen. Terus kita dapat milestone. Kita cari milestone. Mana ya milestone? Oke, itu kita jangan lupa kita tebalkan. 0,5 saja. Terus yang batu pasir juga bisa ganti. Sedimen, dia sandstone. Sandstone, sand saja. Nah, seperti ini kita bisa ganti simbol. Lalu di drill hole ini, ya kita bisa tampilkan drill hole-nya, tapi nggak usah saja. Lalu ke surface bisa dan lain-lain. Lalu ke legend. Nah, di legend ini, nah legendnya kita bisa beri nama. Kalau bahasa Indonesia ya kita beri keterangan.
Lalu bawahnya bisa menyesuaikan. Nah, ini bisa kita ganti juga ya untuk terang. Langsung ke sini aja. Kan, Batu Lempung, Klaten, Batu Pasir, Jogja. Nah, di eh, sayetan atau penampang ini kita bisa juga ganti fontnya, terus layout kolom, gradient, dan lain-lain bisa kita ganti. Mau font berapa, nah itu bisa kita ganti. Nah, oke, kita rapikan saja dulu ya ini. Bisa di skala yang di atas. Oke. Ini bisa diaturlah skalanya nanti mau berapa, cuma skala berapa. Nah, ini scale barnya juga bisa diatur. Nah, ini ke lokasi bisa kita ganti juga ke lokasi. Terus kita bisa tampilin Z-nya, kita bisa edit, edit fontnya, dan lain-lain. Oke, kita juga bisa tampilkan untuk foto, logo. Oh, foto modelnya saja ya. Kita tampilkan foto modelnya, kita bisa foto terlebih dahulu ke model geologi. Bentar, friend. Ini kita foto terlebih dahulu. Spread, anjay. Terus kita save. Nah, bikin foto model geologi. Langsung ke penambangnya tadi ya. Open. Nah, kita input foto modelnya tersebut. Itu model geologi. Nah, itu sambil kanan. Ini bisa menjelaskan bahwa penambang ini dari model ya, tapak tangan ini. Nah, ini bisa dirapikan lebih rapi lagi untuk penampangnya. Seperti ini untuk kurang lebihnya dari penampang sayatan A aksen. Langsung kita eh, bisa save, di export, save sama aja lah. Ini kita save ke penampang, penampang sayatan A aksen. Nah, kita save bisa. Langsung kita lakukan penglihatan filenya juga bisa. Nah, ini merupakan hasil dari jembatan penambangnya. Dan ini juga hasil dari pembuatan model geologinya. Nah, mungkin kita cukupkan saja karena sudah membuat dua output, yaitu yang pertama ada model geologi dan yang kedua yaitu ada penampang sayatan A aksen. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.